Nah, oke teman-teman, kali saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Fokus kali ini saya akan membahas ya mengenai skuad timnas Indonesia saat ini dan kabar terbaru dari Elkan Bagot. Ya, memang kalau kita berbicara mengenai Elkan Bagot tidak ada habisnya ya. Apalagi ketika dirinya secara resmi tidak dipanggil oleh timnas Indonesia. Ini banyak yang pro kontra, yang dalam hal ini mungkin membela Elkan Bagot dan juga membela STY. Memang ada beberapa hal di situ yang kita tidak tahu ya apa penyebabnya. Tetapi saya ingin memberikan ya garis benang merahnya agar ini tidak terjadi ke pemain lain dan juga pemain lain bisa mencontoh satu pemain yang ini sudah melakukan hal yang sangat luar biasa. Ini menurut saya sangat luar biasa karena impactnya itu ya ke pelatih timnas dan juga supporter itu sangat bagus ya. Saya melihat ini bukan apa ya, bisa dikatakan bukan lagi pemain yang mungkin seperti kebanyakan budaya sepak bola Asia ya, bukan, tetapi ini pemain yang benar-benar memiliki jam terbang bagus, attitude-nya bagus, cara bersikapnya bagus. Nah, ini dia adalah sosok Jordi Amat. Nah, mengapa saya bilang Jordi Amat ini memiliki hal demikian ya? Jadi saya akan mengaitkan ke Elkan Bagot. Seperti ini teman-teman. Kalian bisa melihatnya ketika Jordi Amat memang tidak bisa dipanggil ke timnas Indonesia ya. Baik di event kualifikasi Piala Asia ronde kedua kemarin ya. Dan juga saat ini di ronde ketiga ya. Kalian bisa melihat apa yang dilakukan atau sikap apa yang dilakukan oleh Jordi Amat ketika memang dia tidak bisa membela timnas Indonesia. Dia langsung memberikan klarifikasi, kemudian alasan dan juga beberapa motivasi dirinya untuk segera membela timnas ya. Saat dirinya memang di ini teman-teman ya, diterpa oleh cedera di JDT ya. Saat ini dia cedera. Dia langsung mengatakan kepada fans timnas ya, fans Garuda, bahwa dirinya memang tidak bisa memperkuat timnas Indonesia bukan karena tidak dipanggil, tetapi memang dia memiliki masalah di lutut ya, cedera. Dan cedera dari Jordi Amat ini sudah lama, kurang lebih ada 2 minggu yang lalu lah ya, ini cedera bersama JDT. Jadi pelatih Sintayong pun juga memaklumi dan publik pun juga tidak bertanya-tanya lagi ya masalah Jordi Amat. Bukan ketika Jordi Amat bermain jelek kemudian dia banyak dijudge, kemudian ketika dirinya cedera tidak masalah ya supporter timnas ya, tidak adanya Jordi Amat, bukan seperti itu. Poin penting dari value ya ataupun ini teman-teman ya, prospek dari Jordi Amat ini ya, itu adalah sikapnya sebagai dia sebagai kapten timnas ya, kapten kedua timnas. Kemudian dia juga menjadi bagian penting dari timnas. Ketika memang dia tidak dipanggil timnas, dia memiliki sikap yang sangat baik. Ini adalah kemenangan dari Jordi Amat. Di lain ya, di lain penampilannya. Kalau penampilannya itu ya kalian bisa melihat ya dan juga bisa menilai, itu sikap yang harus dicontoh oleh pemain timnas lainnya baik lokal maupun keturunan, itu sama. Nah ini teman-teman ya poin pentingnya. Nah ini mengapa saya ingin kaitkan dengan Elkan Bagot ya, ketika mungkin Elkan Bagot sebelumnya ya mungkin melakukan klarifikasi ya dengan atas apa yang sudah menjadi perbincangan di media sosial ya, mungkin dengan memberikan alasan dan juga mungkin meminta maaf ya ataupun yang lainnya ya, menurut saya itu adalah value ya, poin yang sangat bagus dan harga yang sangat mahal yang dibayar oleh Elkan Bagot ya. Karena seperti ini, kalau Sintayong ya itu jelas kepentingannya hanya untuk timnas Indonesia ya, tidak ada yang tidak lain ya. Ketika mungkin pemain itu dipanggil oleh Sintayong untuk membela timnas Indonesia, fokus Sintayong adalah apakah pemain itu mau atau tidak, seperti itu kan. Kalau misal tidak, apa alasannya ya, seperti itu. Saya tidak mungkin Sintayong semarah bahkan tidak memanggil pemain ini lagi kalau tidak ada penyebab. Nah penyebab itu yang sedang kita semua cari ya, karena kita juga penasaran sebenarnya mengapa Sintayong sampai semarah ini. Kemudian juga PSSI juga mengapa di sini sampai dalam hal ini mungkin mediasinya. Saya yakin PSSI dan juga Sintayong serta Bagot sudah
melakukan mediasi tetapi belum menemukan titik terang. Ini mengapa? Nah, ini lagi-lagi ini harus dipecahkan secara bersama. Dan ini kalau untuk Elkan Bagot jelas ya, untuk saat ini kita sangat membutuhkan dirinya. Ya, ini sangat membutuhkan dirinya karena dia berhasil lah mengubah strategi Sintayong secara efektif ketika melawan tim-tim besar. Salah satunya ketika melawan Jepang di Piala Asia kemarin. Maka dari itu ketika kita melawan Australia nanti kemudian ketemu Jepang lagi, Elkan Bagot sangat dibutuhkan. Maka dari itu pemain lain seperti Elkan Bagot itu bisa menilai dan juga memberikan ya apa yang sudah dilakukan oleh sosok Jordi Amat, kemudian ditiru, kemudian dilakukan. Karena saat ini jarang sekali teman-teman, kalian bisa melihat ya, jarang sekali pemain timnas yang selalu memberikan klarifikasi ketika dia tidak dipanggil oleh timnas ya, baik itu cedera ataupun ada urusan lain. Ya, menurut saya ini sikap yang positif yang dilakukan oleh Jordi Amat. Dan juga semoga saja Elkan Bagot ini segera selesai masalahnya dengan Coach Sintayong. Tak terlepas dari adanya banyak back ya, seperti C. Ijas yang sudah bergabung. Kemudian ditambah lagi saat ini Martin Paes sudah bisa debut. Ya, ditambah lagi beberapa pemain lainnya yang sangat bagus di belakang. Apakah Elkan Bagot ini akan terlupakan? Menurut saya tidak ya. Potensi Elkan Bagot untuk terus menjadi bagian timnas Indonesia itu ada. Apalagi kalau kita ingat ya, sosok Elkan Bagot ini bukan pemain yang malas ya, bahkan Elkan ini selalu disiplin. Kalau menurut saya seperti ini, kalau ya Elkan ini mungkin tidak bermain di Liga Inggris ya, segala urusannya ketika membela timnas Indonesia itu lebih mudah ya, dan juga lebih cepat ya bergabungnya. Karena dia bermain di divisi 2 Liga Inggris, jadwal liganya ketat, tidak bisa sembarangan main di FIFA Matchday ataupun di luar agenda FIFA. Ditambah lagi Elkan Bagot ini selalu menjadi tim inti, ya bahkan selalu bermain starter. Nah, jadi wajar saja jika Elkan Bagot juga memiliki dua kepentingan, ya, klub dan juga timnas, ya. Berbeda dengan pelatih timnas Indonesia, kepentingannya hanya satu, ya, ini timnas Indonesia. Ya, jadi kita juga harus bisa menilai dua sisi dalam hal ini, ya. Tetapi yang jelas ya, masalah ini segera clear ya. Kita harus fokus ya, karena kita sudah kehilangan Jordi Amat dan juga Hafner saat melawan Arab Saudi ini. Ya, diharapkan untuk melawan Australia nanti ya, Hafner bisa main ya, mungkin juga ya ada keajaiban ya untuk di ronde selanjutnya. Elkan Bagot ini bisa bermain dan bisa dipanggil lagi ya, dan semoga saja Jordi Amat juga bisa sembuh dan pemain lain bisa kompak lagi ya untuk menjadi bagian terdepan timnas Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan kasus Elkan Bagot dan juga sikap Jordi Amat? Apakah kalian yakin nantinya timnas Indonesia dengan skuad saat ini akan mampu melaju lebih tinggi ya untuk di level Asia ini bahkan dunia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.